Ayo mari Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk yang nyaman ya. Sudah. Ini dengan Mbak Syarifah ya? Iya betul. Kamarnya sama saya ya. Oke, sebelumnya kabarnya gimana Mbak? Sehat? Ya alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kuliahnya gimana? Ya seperti biasa layaknya mahasiswa lah ya Bu. Ada kesulitan nggak selama kuliah tadi? Ya mungkin kalau kendala ya itulah jadi mahasiswa. Mestinya ada ya kendalanya dari mahasiswa ya. Oke, sebelumnya Mbak Syarifah kesini itu sudah tahu nggak mau ngapain gitu di sini? Ya sebenarnya mau konsul juga gitu sih Bu. Soalnya terkadang kan entah itu dari kuliah apa-apa berpengaruh sama emosi juga. Oh gitu. Jadi Mbak Syarifah di sini mau bercerita, mau curhat, mau konsul gitu ya? Ya Oke. Namanya kegiatan kita adalah konseling. Jadi konseling itu kami sediakan, kami fasilitasi supaya kalau misalkan ada mahasiswa yang kesulitan, kalau ada yang mahasiswa yang mungkin perlu curhat, bisa curhat ke ruang konseling seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dialami gitu ya. Kemudian kita juga ada asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. Jadi nanti apapun yang Mbak Syarifah ceritakan tidak akan Ibu sebarkan di luar sana seperti itu ya. Jadi insya Allah aman seperti itu. Kemudian juga ada kesukarelaan juga. Jadi konseling berjalan asalkan Mbak Syarifah itu mau bercerita pada Ibu gitu ya. Oke, sudah siap Mbak? insya Allah. Siap ya. Dan nanti peran saya di sini adalah untuk membantu Mbak Syarifah mencari solusinya. Tapi Mbak Syarifah juga harus aktif. Jadi kayak kita bareng-bareng nyari solusinya, gitu ya. Oke, kita mungkin waktunya sekitar 30 menit dulu. Apakah cukup? Ya cukup. Cukup ya. Oke, kira-kira sudah sih belum nih? Ya, insya Allah sih ya. Sebelum kita mulai, Ibu minta untuk mengisi ini dulu ya, informed consent. Nanti sebagai surat pernyataan persetujuan kalau Mbak Syarifah benar-benar mengikuti ini dengan sukarela seperti itu pemaksaannya. Silakan diisi dulu. Apakah ada pertanyaan dari surat pernyataan ini? Ini untuk pertanyaannya ini dijawab tulisan apakah Ini diisi ini saja untuk tanggalnya. Mungkin dari poin ini bisa dipahami saja ya Mbak. Sama tanda tangannya itu saja. ini untuk waktunya hari ini apa? Oke, baik, terima kasih. Dengan ini berarti Mbak Syarifah itu sudah setuju bersedia untuk aktif ya di sesi konseling kali ini ya. Oke, terima kasih karena sudah mengisi lembar ini. Kemudian selanjutnya sebelum sebelum kita mulai kira-kira ada yang Mbak Syarifah mau sampaikan atau tanyakan dulu? Atau ada yang masih diragukan terkait sesi kali ini? Insya Allah udah sih. Sudah, langsung saja
Mbak Syarifah boleh mulai menceritakan kira-kira apa sih masalah yang Mbak Syarifah alami, apa sih kegalauan Mbak Syarifah sampai Mbak Syarifah itu mau datang di ruang konseling ini? Sebenarnya gini sih Bu, mungkin terkait pertemanan juga sih, karena mengingat aku kan perantau, kuliah merantau juga ya. Terkadang perpindahan dari, kalau di desa kan kita kan masih gimana ya, kayak apa-apa itu masih bareng gitu loh. Sedangkan di kota atau di perkuliahan ini kan kayaknya juga udah beda perkuliahannya, sama mungkin bahasa juga sih, karena kan dari berbagai daerah juga. Pernahkah Mbak Syarifah itu mungkin tersinggung, sakit hati, atau bahkan sampai berantem gitu gara-gara beda budaya atau beda bahasa ini? Lebih di bahasa sih Mbak, sih Bu. Waktu itu kan apa ya, kan ada bahasa yang di daerahku itu tuh nggak baik gitu loh kalau ngucapin, dan dia itu ngucapin itu kan jadinya salah paham ya, seakan-akan dia kayak bilang nggak baik sama aku gitu kan, dia tersinggung. Dan ternyata waktu dia sadar aku kayak tersinggung itu, dia jelasin kalau bahasa itu kalau di tempatnya artinya itu nggak jelek, bagus gitu. Tapi kan kalau terbiasanya bahasa itu udah jelek di kita kan tetap nggak bisa nerima gitu loh, masih sulit karena kan terbiasanya itu tuh bahasa yang nggak baik buat diucapin. Jadi benar-benar bahasa yang Mbak Syarifah itu menurut Mbak Syarifah itu jelek, tapi menurut temannya itu sebenarnya biasa aja artinya. Daerah itu juga Gitu, perbedaan daerah ya yang menyebabkan jadi kayak salah paham gitu ya. Kalau selain ini pernah nggak Mbak Syarifah mengalami masalah lainnya yang Mbak Syarifah tuh kayak jadi kurang nyaman atau apa galau gitu? Mungkin juga di pertemanan itu sih, kan kalau kita di desa ya mungkin apa-apa itu masih murah lah untuk ekonomi atau apa, dan nggak memaksakan untuk kita, misal kalau dengan kita papalan kita harus beli ini, dan terkadang kan kalau di kota apa-apanya juga mahal ya, mengingat aku juga anak kos kan juga harus pintar-pintar mengatur uang. Jadi itu terkadang kayak ayo beli ini gitu, kita itu harus samaan gitu loh, kayak kita harus ikutin apa yang dimau sama teman kita gitu, kayak jatuhnya itu kayak memaksakan diri gitu sih. Gitu. Pernah sampai mungkin berantem sama temennya atau misalkan nggak ngomong sama temennya gara-gara masalah ini gitu? Mungkin pernah sih suatu hari kayak nolak untuk membeli sesuatu yang mungkin menurut mereka lucu, dan untuk biaya ya oke lah, masih menurut mereka aman. Tapi kan beda ya, setiap orang kan memiliki kondisi yang beda-beda juga dan kepentingan yang beda juga kan. Menurutku itu kan juga sesuatu yang nggak terlalu penting gitu ya. Kalau buat pertengkaran kecil tuh ya ada. Oh ada, itu bikin Mbak Syarifah mungkin merasa kurang nyaman sama temennya. Iya, sebenarnya agak kurang sih, tapi mereka tuh kalau untuk masalah misal aku kayak marah itu gimana ya, kayak dianggapnya mainan gitu loh malahan, jadi nggak merasa bersama mereka. Jadi kayak kitanya merasa Mbak Syarifah mungkin merasa tidak nyaman, tapi temennya tuh nggak nyadar kalau dia yang menyebabkan masalah itu. Iya. Jadi kayak tadi mungkin dari segi pengeluaran ya beda ya, yang menurut Mbak Syarifah itu kurang penting, malah membuang uang. Dari budaya di sini ternyata itu hal yang biasa aja. Kalau lucu ambil gitu sih kalau menurut penilaianku itu. Oh gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang masalah lain yang bikin Mbak Syarifah tuh kurang nyaman gitu di pertemanannya? Mungkin misal kalau ada salah satu pengen main nih kesini, tiba-tiba kan di dalam pertemuan kan nggak hanya 1-2 orangan ya, tiba-tiba kayak udah ayo ngajak kesini gitu, padahal yang lainnya itu belum dikasih tahu gitu. Jadi kan ya mau nggak mau, kalau nggak nurutin ya nanti marahin. Jadi kayak ngejaga ke emosi sih, gimana ya, biar nggak marah gitu loh. Padahal
itu tuh kayak misal main di waktu itu tuh padahal masih bisa digunain buat hal yang lain gitu loh, misalnya kayak investasi gitu. Jadi lebih kayak kemakmumin, tapi kok lama-lama kayak dimakmumin terus gitu. Jadi ngajak main terus ya. Dan mungkin udah Mbak Syarifah kan sebagai orang desa tuh bukan main-main ke tempat-tempat, mungkin ya tempat-tempat viral gitu kali ya. Ya bisa sih, sebenarnya kalau mau main itu bukan suatu hal yang nggak boleh juga, karena kan juga butuh yang namanya menghibur diri sama refreshing di tengah tugas ya mungkin. Tapi kalau melulu pengen ke tempat yang FOMO itu kan sebenarnya juga gimana ya, nggak harus ngikutin apa yang jadi tren juga gitu. Oh, jadi teman-temannya Mbak Syarifah itu suka ikuti tren-tren tempat-tempat yang viral gitu ya. Tapi kalau Mbak Syarifah mungkin karena beda kebiasaan juga ya sama tempat asalnya, jadi kayak merasa agak keberatan gitu. Ya kurang lebih. Oh gitu. Nah, sesering apa sih sebenarnya kayak perbedaan seperti ini atau masalah tadi itu dialami Mbak Syarifah? Itu kira-kira sering banget atau? Sebenarnya kalau sering banget nggak banget, tapi ya setiap ya ada lah, nggak cuma 1, 2 atau 3 kali. Berarti ya masuknya ya lumayan sering juga sih ya. Lumayan, berarti itu yang membuat Mbak Syarifah tuh kurang nyaman gitu ya sama pertemanannya di lingkup kuliah sini ya. Oh gitu. Nah, tadi kan ada beberapa masalah yang Mbak Syarifah alami kan, tapi kira-kira dari berbagai masalah yang sudah Mbak Syarifah ceritakan tuh ada nggak sih keadaan-keadaan di mana Mbak Syarifah tuh sebenarnya cukup nyaman dengan teman-teman dan sebenarnya bukan jadi masalah gitu? Ada nggak waktu-waktu di mana Mbak Syarifah merasa nyaman dengan teman-teman? Sebenarnya kalau nyaman itu lebih banyak teman yang bikin nyaman juga. Kalau yang kayak misal kayak yang awal tadi itu sebenarnya nggak terlalu tak bikin juga, karena kan temannya juga banyak ya. Maksudnya nggak, kita tuh nggak harus gimana ya, melihat satu terus ikut satu aja kan juga enggak. Kalau misal itu nggak baik, buat apa diikutin terus gitu. Kayak kita itu harus cari lingkungan yang sangat bagus sih. Oh gitu. Tapi dengan ada teman-temannya Mbak Syarifah yang mungkin sering salah paham atau mungkin berkelahi mungkin di hubungan gitu, pernah nggak sama mereka ini itu Mbak Syarifah merasa nyaman gitu atau merasa ya biasa aja? Nyamannya sih ada, walaupun banyak bertengkarnya ya, tapi tetap nyamannya juga. Nyamannya itu kira-kira pas dalam keadaan atau kondisi apa? Sebenarnya itu mereka tuh nganggep satu sama lain itu keluarga sebenarnya. Cuman terkadang ya kalau lagi energi ya mungkin keluar ya gitu. Oh gitu. Berarti sering ada juga ya waktu-waktunya. Nah mungkin Mbak Syarifah juga ada tentang detailnya itu kira-kira apa namanya keadaan yang benar-benar terasa nyaman tuh kira-kira waktu Syarifah lagi ngapain atau posisi yang detail seperti apa? Sebenarnya nggak kefokus aku sih. Waktu itu kan juga ada temen yang gimana ya, bisa dibilang sama teman yang lain gitu. Tapi tuh teman yang kayak ngebully itu konteks ngebulinya itu kayak apa sih, kayak nggak jelas gitu loh, tiba-tiba gitu. Dan temanku yang biasanya itu kayak ya saling menguatkan juga bela, soalnya apa yang bilang sama temanku yang lain itu kan juga nggak benar kan. Situ aku mulai ngeliat kayak mereka itu sebenarnya punya sisi keluarga yang baik juga. Oh gitu. Berarti sebenarnya lumayan cukup solid mungkin ya sama temennya yang bisa seperti itu mungkin ya. Cuma di beberapa keadaan tuh kadang nggak cocok aja mungkin ya. Nah kalau misalkan nih kan Mbak Syarifah kesini kan karena ada kegalauan pikiran ya. Kalau misalkan kita skala ya, misalkan dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Mbak Syarifah sekarang dalam skala yang keberapa? Kalau 1 itu yang paling rendah, 10 itu yang paling Mbak Syarifah merasa baik-baik saja. Kira-kira skala berapa sekarang? 6. 6? Itu lumayan baik loh sebenarnya.
berapa? Kenapa di angka 6? Kenapa nggak lebih rendah? Kenapa nggak lebih tinggi? Karena ada suatu waktu sebenarnya itu banyak yang support, banyak yang ngertiin juga. Tapi di waktu yang lain kalau lagi emosi kan terkadang naik turun juga. Oh iya. Tuh, kayak media sosial kan juga terkadang ikut ya, semuanya kan jadi kayak ke bawah di realita. Oh, berarti karena bisnis juga ya. Berarti masih ada keadaan di mana Mbak Syifa tuh nyaman ya. Nah, di lingkungan pertemanan tadi yang ya kadang cocok, kadang nggak cocok gitu kan ya. Gimana caranya Mbak Syifa itu bisa kayak menaikkan level ini? Jadi kayak strategi apa yang mau Mbak Syifa coba supaya lebih nyaman di lingkungan pertemanan Mbak Syifa sekarang? Kira-kira apa? Sebenarnya masih ada keresahan lain sih selain itu ya tentang perkuliahan dan juga tugas yang kadang teman-teman itu ada yang menyepelekan gitu, sama terkadang tuh kayak udah kan terkadang udah ada yang kerja juga nih, nah, jadi kayak tugasnya itu terbengkalai, ya udah nanti kan pasti ada yang nge-backingin juga. Nah di situ pun tuh kayak dijadiin udah kalau udah ada ini udah nanti biar diselesaikan ini gitu loh, padahal kan di situ kita kan bareng-bareng untuk nyalurin ide masing-masing. Dan di situ pun yang ingin sebenarnya aku tingkatin juga tuh, ayo loh kita sama-sama belajar, soalnya kan kita nanti pada akhirnya juga bertumbuh pada diri kita sendiri. Kalau untuk yang awal sih kayaknya memperbaiki komunikasi itu mungkin salah satu cara ya, sama saling ngertiin dan nggak memusatkan semua itu harus diakui. Oh, berarti sebenarnya Mbak Syifa udah tahu nih mau ngapain, tapi kenapa masih kadang merasa galau gitu ya? Ya terkadang itu kayak ngerasa gimana ya, mungkin pengaruh medsos bisa jadi kayak misal kayak ada yang bercanda, misal sama apa ya, kan tadi ini misal aku boncengan sama temenku, kayak nanti kayak ada yang bercandain gitu loh, kan aku juga paham posisiku di situ kan nggak masih numpang juga. Tapi kan kalau dibercandain itu terus menerus dan diungkit terus menerus kan kayak lewat medsos gitu. Kalau itu langsung maksudnya kan aku juga nggak mau ngikut juga ya, ngajak siapa juga, tapi waktu pada misal kamu mau pulang itu kayak kamu nanti sama siapa gitu, padahal kan itu hal yang ringan ya, tapi terkadang itu bukan kayak ngapain aja kalau gini gitu loh. Karena Mbak Syifa belum punya pikiran sendiri Sebenarnya iya gitu kalau aja sih. Oh iya, seperti itu. Jadi kayak ternyata lumayan kompleks juga ya masalahnya Mbak Syifa alami ya. Sehingga menyebabkan Mbak Syifa galau tuh ada banyak banget. Yang pertama tadi ada mungkin perbedaan bahasa budaya, karena apa namanya, Mbak Syifa pindah dari mana? Dari desa ke kota. Sama dari mana tempatnya? Kalau tempatnya itu Wonogiri, Tontomoyo, terus aku cari kayak perbatasan Jawa Timur gitu sih. Sama itu sih Bu, kan waktu di sekolahnya juga beda kampus, karena kan lebih ke di asrama, jadi kan lingkungannya kan juga beda. Di sana kan kayak apa-apa kan udah diatur tuh, sama sebenarnya kalau untuk pertemanan lebih sulit di asrama sih. Iya gitu. Tapi kan waktu keluar kayak lebih mau lihat untuk emosinya gitu. Jadi ternyata selain tadi ya yang pertama ya, ini saya simpulkan dulu ya, coba simpulkan. Yang pertama karena Mbak Syifa itu pindah dari yang awalnya desa di Tirtomoyo Wonogiri ke sini yang tempatnya lumayan kota gitu ya. Perbedaan dari desa ke kota, kemudian Mbak Syifa yang awalnya asrama kemudian pindah ke kos. Terus ada beberapa masalah pertemanan kayak masalah tugas, terus tadi ada masalah mungkin perbedaan budaya, sifat pengeluaran juga banyak banget ya ternyata ya. Nah tadi saya juga sudah menanyakan Mbak Syifa kira-kira apa namanya strategi
Jadi yang minimal skala 7 dulu lah, nggak usah masalah 10 ya. Kita coba dikit-dikit dulu ya, nggak apa ya. Nah itu Mbak Syarifah sudah punya satu strategi ya, yaitu memperbaiki komunikasi, gitu ya. Nah setelah itu kira-kira ada lagi nggak Syarifah apa namanya strategi yang bisa dilakukan selain komunikasi itu? Coba kita kirim bareng-bareng ya. Kalau menurut kamu apa? Apa ya? Soalnya sebenarnya aku tuh orangnya bisa dikatakan egois juga. Oh, ya semua orang pasti ada sisi egoisnya. Gimana? Kalau untuk lebih dewasa itu sebenarnya semua orang tuh ada sisi anak kecil juga sih. Karena itu yang tak rasain itu kayak mereka itu memposisikan bahwa pengen punya tempat kayak rumah gitu, tapi rumah yang selayaknya bukan benar-benar rumah bangunan. Jadi tuh kayak tempat yang nyaman gitu. Iya, terkadang kan ada juga cerita yang masuk gitu kan. Dan kayak kita tuh harus memposisikan diri kayak lemong. Gitu. Dan padahal posisi ini juga tuh pasti kan kalau masalah setiap orang pasti kan juga punya. Tapi untuk memposisikan lemong itu juga sulit sebenarnya. Karena apa yang kita omongin juga itu juga belum bisa realisasiin juga sama. Sebenarnya kita itu tidak sebaik itu loh, soalnya terkadang orang melihat juga dari cover. Sebenarnya aku juga nggak sepenuhnya baik. Gitu. Terus kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kayak gini? Tadi yang pertama kan masalah komunikasi ya, untuk diperbaikikan. Yang kedua masalah tentang kedewasaan, seperti itu kan yang masih sampaikan ya. Kira-kira gimana ya cara mengatasi hal ini? Mbak Syarifah ada nggak pikiran-pikiran atau cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Kalau untuk itu sih belum ketemukan, karena itu kayak semua itu berputar di situ. Gitu. Tapi kalau menurut saya setuju sih tadi Mbak Syarifah sampaikan tentang bisa memperbaiki komunikasi dulu ya. Kemudian yang selanjutnya apa ya? Kalau boleh saya memberi masukan ya, kan kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi kita cuma bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol aja, seperti itu. Jadi untuk berbagai masalah tadi yang Mbak Syarifah alami, selain karena perbedaan bahasa budaya dan juga pertemanan yang kompleks itu tadi, mungkin menurut saya bisa Mbak Syarifah itu cukup melakukan yang emang Mbak Syarifah bisa aja, seperti itu. Kayak ya yang nggak bisa dikontrol ya sudah nggak usah dipikirin, mungkin bisa meringankan bebannya Mbak Syarifah, seperti itu. Setuju nggak dengan hal ini kira-kira? Ya, setuju. Mungkin itu juga bisa aku coba terapin juga. Betul banget sih. Jadi dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, kesimpulan apa yang Mbak Syarifah dapat dan rencana apa yang bakal Mbak Syarifah lakukan ke depannya? Ibu mau tahu gimana? Kalau kesimpulan mungkin ya lebih beradaptasi lagi sih, karena juga mengingat tuntutan juga di sini. Terus kalau untuk tadi satunya Rencana apa? Jadi kayak kan tadi kan Ibu nanya tentang skala ya, kan skalanya di 6. Nah sekarang untuk menaikkan keadaan lebih baik ke skala yang selanjutnya itu, kira-kira strategi atau rencana apa untuk memperbaiki keadaan itu? mungkin pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi selanjutnya. Sama kita itu lebih, kan kalau yang dulu kayak lebih memilih mengalah ya. Kalau sekarang itu kayak lebih ke cermin sih. Bercermin maksudnya? Kayak apa yang kamu lakukan, kalau semisal itu aku nggak salah ya nggak usah takut untuk melawan. Tapi melawannya itu bukan melawan yang negatif ya. Ini ada nih satu namanya itu komunikasi asertif namanya. Jadi Mbak Syarifah itu bisa kayak mengkomunikasikan dengan jelas, dengan lugas, dengan tegas apapun yang Mbak Syarifah inginkan atau butuhkan atau Mbak Syarifah harapkan, tapi dengan tidak memojokkan atau membuat orang lain menjadi tersinggung, seperti itu. Kira-kira bisa nggak kita
melakukan komunikasi asertif itu? Kayak bisa sih, berarti itu kan awalnya kayak nggak menjelekkan, tapi itu ada kayak kalau aku nggak mau misal, terus tuh kayak ngomong aku tuh nggak mau, tapi kayak tersirat gitu nggak sih Bu? Oh, gini maksudnya. Asertif itu Mbak Syifa tuh tetap mau menyampaikan maksudnya dengan jelas, tegas dan lugas, cuman tidak menyinggung orang lain. Jadi kayak mungkin dengan bahasa aku ya, maksudnya kayak gini. Aku tuh sebenarnya paling sedih loh kalau kamu gini. Aku tuh sebenarnya nggak mau loh kalau misalkan aku tuh nggak mau kalau kita tuh gini seperti itu. Mungkin bisa dicoba komunikasi seperti itu tanpa membuat orang lain menjadi tersinggung. Bisa ya. Jadi yang pertama tadi mengontrol emosi, kemudian mengelola ego, kemudian coba komunikasi dengan baik seperti itu. Apa lagi ya kira-kira strateginya gimana? Itu dulu sih soalnya. Oke, itu juga lumayan banyak hal yang perlu dicoba ya. Kira-kira untuk dicoba selama seminggu ini, kira-kira Mbak Syifa siap nggak? Ya, insya Allah Dicoba ya. ya. Oke, jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi, kemudian kita bisa ngobrol lagi. Kira-kira sudah sampai mana perkembangan nih Mbak Syifa? Kira-kira apakah sudah menjadi lebih baik di antara harmoni atau malah lebih berat bagaimana? Seperti itu ya. Bisa kita coba. Oke. Selanjutnya ini kita sudah mau selesai ini waktunya. Ibu mau nanya dulu kira-kira gimana sih perasaan yang Mbak Syifa saat mengikuti kegiatan langsung ini? Kalau perasaan ya ada leganya, karena itu kayak sebenarnya itu bukan lega juga sih, kayak yang mau diceritain sama orang kan bingung juga ya mau cerita sama siapa, jadi kayak lebih lega gitu. Lebih lega ya. Mungkin sudah dapat pengalaman baru nggak dari masyarakat itu tidak sampai akhir? Iya, termasuk juga asertif itu sih sekarang juga baru dengar. Oh gitu. Bisa dipraktekkan ya untuk minggu depan ya. Iya nanti itu juga. Kemudian juga sudah tahu kira-kira tindakan apa yang bisa menyelesaikan masalah Mbak Syifa ini? Sudah tahu tadi? Ya insya Allah. Coba apa aja tadi? Pengelolaan emosi, Ya. terus komunikasi, sama egonya juga dikontrol. Oh iya. Iya, itu Mungkin itu ya Iya. yang bisa kita coba supaya lebih baik di keadaannya. Mungkin itu saja karena sudah selesai waktunya juga. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Syifa sudah bersedia jatuh ke Ibu, sudah bersedia buat terbuka kepada Ibu. Semoga apa yang Mbak Syifa alami itu menjadi pelajaran bagi Mbak Syifa lebih dewasa seperti itu ya. Oke, sebelum kita akhiri, bolehkah Ibu meminta untuk mengisi lembar kepuasan, mungkin bisa jadi evaluasi juga buat Ibu ke depannya seperti itu. Boleh tinggal dicentang saja Ibu. Oke, sudah terima kasih. terima kasih juga ya Bu, karena sudah mendengarkan Iya, berbagi keluh kesah saya. Iya. Saya juga terima kasih ya semuanya kepada Ibu. Sepertinya sampai sini saja ya, sudah cukup ya. Oke, silakan jika Mbak Syifa mau ada kegiatan lain, boleh silakan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.